lanjut ya. Dalam konsep kesehatan Islam, 5 poin yang udah kita bahas tadi, kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah itu berarti kita harus, mungkin kelas ini akan panjang karena kita akan bahas satu persatu sampai nanti poin diagnosa. Nah, poin diagnosa ini adalah poin terpenting. Jadi dalam belajar pengobatan Islam itu terbagi lagi. Ketika pengobatan ini berasal dari Nabi, nah maka kita sebut itu tibu nabawi. Tapi jika tidak, maka kita sebut itu pengobatan Islam zaman dulu atau zaman lampau atau pengobatan Islam klasik boleh. Atau pengobatan kesehatan Islam saja boleh. Karena kenapa Rasul bilang, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Nah, ini berdusta kata di sini mau yang baik ya, mau yang jelek, atau yang penting menggunakan nama Rasul. Nah, ini yang berbahaya. Kita dapatin tibu nabawi ya. Tibun ini artinya kesehatan, pengobatan. Terus ada an-nabawi. Nah, di sini an-nabawi ini cara Nabi. Cara Nabi di sini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kata-kata nabawi ya di sini ini adalah ya nisbat, benar-benar ke Rasul. Makanya harus dipisahkan antara ini yang datang dari Rasul yang bukan dalam mengobati tibu nabawi. Kalau ini dari Rasul, katakan Rasul yang seperti anak pernah ceritakan bahwasanya ketika orang demam itu dengan mandi sembuh. Nah, itu boleh dikatakan tibu nabawi. Karena kenapa? Dulu Rasul bilang demam itu seperti panasnya api neraka dan dinginkanlah dengan air. Tapi konteksnya ternyata itu adalah tentang negeri Hijaz. Saat itu orang-orang Hijaz itu bekerja di siang hari, panas terik daerah Hijaz yang sangat panas. Nah, orang-orang ini demam. Nah, ketika melapor ke Rasul, Rasul bilang dinginkanlah dengan air. Itu. Jadi ini nggak berlaku untuk semua demam. Bagaimana dengan kesehatan atibun nabawi yang lain? Kita tahu atibun nabawi itu sebenarnya dibilang sempit, dia luas. Tapi dibilang luas, dia mengerucut jelas. Ya. Contohnya atibun nabawi ada apa aja? Kurma, madu, habatus sauda. Nah, ini bekam. Oke. Nah, ini kalau kita kaji lagi tentang tibu nabawi ini harus dirincikan lagi sesuai dengan poin-poin yang sudah dibahas di poin sebelumnya. Contohnya habatus sauda. Habatus sauda ini hadisnya berbunyi, habatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit. Berarti kalau gitu, ya udah minum habatus sauda aja apapun sakit. Nah, dalam penjelasannya ternyata ini harus diketahui dosis dan indikasinya. Sama seperti madu dan kurma. Dosis dan indikasi. Bahkan di kurma kita dapatkan Rasul bilang, barang siapa yang makan kurma juwalia 7 butir di pagi hari, maka ia akan terhindar dari sihir, akan terhindar dari penyakit hari itu. Dosisnya berapa? 7. Langsung jelas. Buat siapa? Waktu itu Rasul makan buat beliau. Berarti buat orang dewasa. Habatus sauda, obat segala macam penyakit. Ini perlu kita pelajari dosis dan indikasinya itu dulu. Karena kenapa? Ketika dibahas hadis tersebut, hadis ini mengatakan bahwasanya habatus sauda di sana itu maknanya mayoritas penyakit. Mayoritas. Bukan semua penyakit. Jadi penyakit yang mayoritas disembuhkan dengan habatus sauda bisa ya. Nah, mungkin kan patah tulang masuk dengan habatus sauda. Gak mungkin yang sifatnya, kita tahu habatus sauda sifatnya panas. Penyakit-penyakit sifat panas, darah tinggi dengan habatus sauda mau terjadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini perlu dalam belajar konsep kesehatan kita harus pisah. Benar-benar ini kesehatan Islam atau ini berasal dari Nabi atibun nabawi gitu. Nah, ini harus kita jelaskan juga karena jelas di Islam itu. Nah, poin ini sudah selesai. Berarti kita masuk ke kaidah dalam mempelajari kesehatan. Ya.
yang dirangkum oleh kitab Ibnu Qayyim. Jadi kita lihat dulu konsep sehat. Sehat itu maknanya apa? Kuat. Apa lagi? Sehat, kuat, mental kuat. Sebenarnya ya ini pertanyaan yang paling mendasar. Sehat itu adalah ada tiga poin sehat itu. Yang pertama adalah enak makan, enak tidur, enak pikiran. Nah ini konsep sehat sebenarnya. Nah hari ini hampir semua kita itu tidak sehat sebenarnya, karena pasti ada dari tiga ini yang mengganjal. Ya, kita kembali di kesehatan. Jadi dalam kitab Ibnu Qayyim dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Ahwat itu dibagi atas dua. Ya, ada dua sindrom, yaitu dingin dan panas. Dimana kalau kita lihat dalam pengobatan-pengobatan lain seperti pengobatan Cina klasik, ini dibagi antara yin dan yang. Yin, yang. Ada juga konsep lain yang mengatakan ini konsep basah sama asam. Ya, itu sebenarnya hampir sama, tapi dalam pengobatan Islam konsepnya adalah dingin dan panas. Dibagi atas dua konsep, yaitu dingin dan panas. Nah, dingin dan panas kalau kita dapetin lain ya yin yang sama basah dan asam itu hampir sama saja. Bahkan konsep ini dalam dingin dan panas itu kalau dalam kitab Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwasanya dingin dan panas dilihat dari sifat warna, dingin dan panas dilihat dari sifat makanan. Jadi kita dapetin Hippocrates saja bilang, Hippocrates pengobatan kedokteran modern itu, jika makanan itu tidak bisa jadi obat untukmu, maka obat akan menjadi makananmu. Ya, dan kita dapatin hari ini orang-orang hidupnya tergantung dengan obat. Nah, dalam konsep pengobatan Islam dari sindrom dingin dan panas, ini konsepnya adalah bukan mengobati saja. Jadi konsepnya seperti atap bocor. Ya, ketika penyakit itu datang, yang bocor gitu, bukan dipel, tapi atapnya yang ditutup, sumber awalnya dicari. Nah itu yang ditutup. Jadi ketika kita sudah tutup sumbernya, maka nggak perlu dipel lah, itu udah kering sendiri, penyakitnya nggak berulang lagi. Nah konsep dingin dan panas inilah yang dijelaskan dalam Ibnu Qayyim. Nah ahwat itu adalah sindromnya dingin, ihwan itu panas. Nah ini konsep keseimbangan, fitrahnya panas. Jadi dingin di sini dingin seimbang, panas di sini panas seimbang. Dia nggak boleh terlalu panas, dia nggak boleh terlalu dingin. Dia nggak boleh terlalu dingin, dia nggak boleh menjadi panas. Inilah. Jadi kenapa ahwa dan ihwan itu sindrom panas dingin? Itu adalah sebuah konsep keseimbangan. Karena kalau ihwan konsepnya dingin, maka dia jadi betah di rumah. Karena fitrahnya laki-laki itu panas, bawaannya panas, jadi di luar. Makanya kalau tidak dikeluarkan juga panas, bawaannya panas. Ya, nah itulah laki-laki. Ini bahasa asam, Bang. Nah bahasa asam hampir sama, ini yang bahasa asam itu sama, cuma bedanya ada tetap perbedaan yang signifikan. Kita bahas tentang panas dan dingin. Jadi konsepnya dalam konsep penyakit itu, kalau penyakit sindromnya panas, mengobatinya dengan dingin. Kalau dingin dengan panas. Contoh flu dingin karena musim ini, minum jahe yang hangat panas. Kalau kasih minum, jadi dingin panas. Nah ada yang komplikasi di sini apa? Panas, lembab. Ada dingin, lembab. Nah kalau panas lembab itu ngobatinya dengan dingin, lembab. Kalau dingin lembab panas. Tetap didinginkan,
terus diangkat kelembabannya. Diangkat kelembabannya. Kalau panas, diangkat kelembaban. Kalau ini flu, kan ini dingin dipanasin. Kalau yang flu didinginin. Enggak, flu kan sifatnya tetap dingin. Berarti kita kasih yang panas-panas. Berarti ini kalau Iwan yang kena flu, berarti dia sedang keadaan dingin. Kembalikan ke fitrahnya ke panas. Ya, perempuan kena flu, berarti dia udah dingin sekali. Panaskan sampai dia seimbang dingin. Panas ini. Ya, ini konsepnya panas dingin. Ya, ini konsep pembuka dalam pengobatan. Nah, kita batas ini dulu. Nanti segmennya panjang banget kalau kita lanjutin terus. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.